Sobat Sehat, selamat datang di podcast dokter kita, podcast Rumah Sakit Tebet. Bersama dengan saya, Dr. Friska, selaku dokter umum di Rumah Sakit Tebet. Pada episode kali ini, saya ditemani langsung oleh dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika, Dr. Silviani SPKK. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dok. Apa kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dok ya. Jadi di episode kali ini, dok, kita akan membahas topik yang penyakitnya lagi marak di ini, dok, meningkat kasusnya ya, dok ya, terkait gejala kemerahan kulit, waspada campak. Baik, dok, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, dok, sebenarnya untuk campak itu sendiri penyakitnya seperti apa sih, dok? Penyakit campak itu ya penyakit yang disebabkan oleh virus terutama ya. Ditandai dengan gejala-gejala demam diikuti dengan kemerahan atau rash ya. Umumnya sih dia tuh bertahap munculnya dari muka, leher, baru ke badan bawah dan seluruh tubuh. Kadang diikuti juga dengan gejala-gejala yang lain, misalnya lesu, sakit otot, sakit tulang, pusing, ya seperti halnya gejala influenza seperti itu. Tapi setelah yang khasnya adalah ada bercak-bercaknya juga. Oke, dokter, berarti penyakit ini penyakit infeksi virus yang bersifat menular ya, dok ya? Iya, sangat menular. Sangat menular ya, dok. Baik. Tadi kan dokter juga sudah menjelaskan nih muncul ruam-ruam kemerahan ya, dok ya. Apakah nantinya dalam proses penyembuhan itu ruam-ruamnya akan menghilang dengan sendirinya atau justru akan membekas di kulit, dokter? Ya, baik. Bercak kemerahan itu berangsur-angsur akan menghilang, tapi memang tidak cepat. Ya karena rata-rata orang Indonesia tuh kan kulitnya agak gelap tuh, biasanya memang ada sisik-sisik hitam, sisik-sisik dan warna kehitaman dahulu, tapi ya dengan berjalannya waktu akan hilang. Oh, akan hilang dengan sendirinya ya, dok ya? Betul. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya, dok ya, nanti tiba-tiba ada bercak-bercak kehitaman di kulit. Betul, gitu ya, dok dengan ya? sisik juga penyembuhannya. Baik, dokter, banyak nih, dok, orang yang bingung cara membedakan terkait ruam kemerahan karena campak atau karena alergi kulit atau karena alergi atau juga karena mungkin ada biang-biang keringat. Gimana sih, dok, kira-kira cara membedakan ketiga hal tersebut, dok? Ya. Campak itu nomor satu karena penyakit infeksi, itu ada demam. Oke. Ya. Demam, kemudian diikuti bercak merah. Kalau alergi misalnya karena makanan atau obat ya, itu seringkali ada jelas riwayat minum obat, baik ditelan, mungkin ada obat yang ditetes, dioles, itu ada riwayat obat masuk dahulu ke dalam badan ya. Kalaupun toh ada demam, tetapi yang jelas yang membedakan itu ya ada obatnya. Terus kalau karena misalnya makanan jadi rash atau apa, ya tentu ada jelas riwayat makan sebelumnya yang dicurigai. Dan biasanya juga kalau kasus alergi itu ada rasa gatal yang jelas. Oke, ada gatal. Kalau ini mungkin juga gatal, tetapi umumnya ada ringan sekali. Oke, dokter. Kalau untuk biang keringat, dokter? Ya, biang keringat itu ya tentu belum tentu ada demam lah ya, karena ini kan bukan infeksi. Ada riwayat dia berkeringat yang banyak sebelumnya. Biasanya itu yang pembedaannya. Berarti biasanya kalau misalkan cuaca panas gitu ya, dok ya? Baik, dokter, untuk pertanyaan berikutnya nih, dok. Tadi apakah untuk campak itu sendiri berbahaya, dok? Bisa menjadi komplikasi yang mengancam jiwa juga bisa ya. Jadi bisa saja dia membuat radang otak atau ensefalitis, radang selaput otak, meningitis, radang paru-paru, pneumonia misalnya, atau ke organ-organ yang lain. Tapi umumnya itu biasanya lebih sedikit dan terjadi pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang sudah rentan. Oke, berarti tetap berbahaya ya, dok ya? Ada beberapa berbahayanya. kasus bisa. Oke, dokter. Nah, sebenarnya gimana sih, dok, cara kita mencegah campak itu sendiri? Nah, ini dia. Yang jelas campak itu sebetulnya ada vaksinasinya. Mungkin sewaktu kecil kita bisa
tanyakan ke orang tua kita apakah sudah dilakukan vaksinasi. Dulu namanya suka digabung dengan MMR ya, Mumps, Measles, Rubella, atau hanya yang M dan R saja. Jadi kita tanyakan, biasanya yang sesuai jadwal itu sih umur 9 bulan, 12 bulan, dan yang memasuki usia sekolah dasar ya. Itu kita bisa tanyakan. Memang bisa saja dengan berjalannya waktu kekebalan tersebut akan makin menurun ya. Tapi setidak-tidaknya sih bisa melindungi kita terhadap infeksi campak. Nah, kalau yang dewasa ini ya boleh jadi orangnya mungkin belum divaksinasi, bisa ya, atau riwayatnya atau masih kecil, atau memang kekebalan tubuhnya sangat lemah. Ya mungkin ada penyakit tertentu, harus minum obat yang menurunkan daya tahan tubuh ya, atau termasuk golongan yang rentan. Bahkan bisa juga orang beresiko tinggi seperti ya tenaga medis misalnya, itu juga termasuk orang-orang yang rentan untuk mendapatkan infeksi campak ini. Jadi jika diperlukan ya kita mencegahnya dengan vaksinasi, tapi juga jangan lupa kita melakukan kebiasaan gaya hidup yang sehat. Misalnya bila perlu kita memakai masker, cuci tangan, ya itu juga salah satunya. Karena ya sesuai dengan cara penularannya juga ya, dari udara, dari orang yang ada virusnya, dari dropletnya atau percikan ludahnya juga bisa. Oh baik, jadi seperti itu ya dok ya, terutama untuk cara pencegahannya tadi perlu kita perhatikan ya, semoga bisa terhindar dari penyakit campak ini ya dok ya. Baik dokter, sangat informatif sekali dokter untuk hari ini ya dok ya, banyak ilmu yang sudah didapatkan. Terima kasih banyak dokter atas segala ilmu yang sudah diberikan ya dok ya. Semoga sehat selalu dokter. Sama-sama dan dokter. kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya dok. Terima kasih. Jadi sahabat sehat, jangan anggap sepele terkait dengan ruam kemerahan, apalagi disertai dengan demam tinggi dan flu. Lakukan pemeriksaan segera bila ada keluhan-keluhan tersebut untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian dari kami, dari podcast dokter kita, dengan saya Dr. Friska dan Dr. Silviani, SPDVE, kami pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat.